Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis Prodi Administrasi Bisnis Terapan, semester 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai praktikum kontroversi sebuah iklan. Nah, kontroversi sebuah iklan kami pada kesempatan kali ini adalah iklan Chat Avian yang ditunjukkan pada tahun 2013. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Kurnia Rizka Mulandari, NIM 42. Yang kedua ada Eka Maya Haryanti dengan NIM 47. Yang ketiga ada Eka Sila Dewi Gandawati dengan NIM 52. Yang terakhir ada Nabila Dian Natasha dengan NIM 54. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Sri selaku dosen Etika, Bisnis, dan Profesi. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami untuk memberikan cuplikan dari iklan Chat Avian pada tahun 2013 silam. Berikut ini videonya. Catnya sudah kering. Avian memang cepat kering. Cat Avian, mengkilap dan cepat kering. Nah, itu tadi merupakan cuplikan dari video iklan Chat Avian pada 2013 silam. Selanjutnya kita masuk ke materi. Baik, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita menjelaskan terlebih dahulu latar belakang bahwa manusia hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan akan tempat tinggal, dan seiring dengan perubahan hidup manusia, maka berubah keinginan dan tuntutan-tuntutan terhadap tempat tinggalnya menjadi lebih baik untuk kepuasan dirinya. Kebutuhan akan keindahan, kebersihan, dan kerapian rumah tempat tinggal menjadi suatu kebutuhan. Salah satu alat untuk mempercantik rumah adalah cat tembok. Nah, cat tembok saat ini merupakan kebutuhan yang pokok untuk mempercantik dan untuk keindahan rumah. Kesadaran masyarakat akan keindahan, kecantikan, kebersihan, dan kesehatan rumah tentu saja menjadi cat tembok sebagai produk yang memiliki pasar yang sangat potensial. Next, selanjutnya Cat Avian memiliki kelebihan-kelebihan atau keunggulan dibandingkan dengan cat tembok merek lain. Namun, dalam hal harga yang ditawarkan cat tembok Avian relatif bersaing. Sebagai produk yang berhubungan erat dengan masalah keindahan, maka mempelajari perilaku konsumen menjadi sangat penting bagi keberhasilan suatu sistem pemasaran cat tembok. Pemasar harus memahami bagaimana konsumen mentransformasikan rangsangan, pemasaran, dan lainnya ke dalam tangkapan, sehingga konsumen akhirnya mengambil keputusan membeli sebuah produk. Karena perilaku konsumen bukan hal yang bersifat statis, tetapi terus berubah seiring dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusannya membeli suatu produk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mai. Kepada Mai dipersilahkan. Selanjutnya ada etika periklanan. Etika dalam periklanan mengandung arti bahwa pengiklanan harus melakukan hanya iklan yang baik, yaitu iklan yang jujur. Dalam artian, iklan yang ditampilkan adalah iklan yang menampilkan fakta-fakta yang benar, tidak berlebihan, dan tidak ada kebohongan terkait dengan ide, produk, atau layanan yang diiklankan. Selain itu, ide, produk, layanan, atau institusi harus dinyatakan dengan jelas dalam iklan.
Etika dalam periklanan juga mengacu pada hanya ide, produk, atau layanan yang baik yang harus diiklankan kepada konsumen yang tepat. Iklan-iklan berbagai produk yang dapat merusak atau menyakiti harus dihindari seperti iklan rokok, iklan minuman keras, dan lain-lain. Next. Tayangan iklan di Indonesia sangat beragam jenisnya, menggunakan cerita, model, maupun lagu yang mudah diingat. Tayangan tersebut juga memberikan kesan bagi para pemirsanya sehingga ingin membeli produk yang diiklankan tersebut. Namun, dari semua iklan yang ditayangkan, tidak semua berujung positif dan ada juga iklan-iklan yang diberhentikan tayangan oleh KPI karena melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia dan standar program siaran. Seperti iklan cat kayu dan besi Avian yang ditayangkan pada tahun 2013. Alur dimulai ketika seorang tukang mengecat bangku di taman dengan warna biru. Lalu tukang cat akan menempelkan kertas bertuliskan "Awas cat basah" pada bangku tersebut. Namun, kertas itu terbang sehingga tukang cat harus mengejar kertas tersebut. Ketika sedang mengejar kertas, ada seorang wanita yang duduk di bangku tersebut. Tukang cat kemudian menunjukkan kertas tersebut pada wanita itu. Dengan wajah takut, karena baju perempuan itu putih dan takut terkena cat, wanita itu jengkel pada tukang cat. Lalu ia mengecek roknya apakah terkena cat atau tidak. Di bagian ini, wanita menyibakkan roknya agak tinggi sehingga pahanya terlihat dan hampir terlihat pakaian bagian dalam. Next. Karena inilah KPI menegur beberapa stasiun TV yang menayangkan iklan tersebut tanpa sensor. KPI meminta untuk melakukan editing pada iklan ini sebelum ditayangkan. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI pusat melayangkan surat teguran kepada 5 stasiun TV yakni TV One, Global TV, SCTV, Trans 7, dan PT Cipta TPI terkait penayangan iklan cat kayu dan besi Avian yang dinilai melanggar aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012. Surat teguran yang diberikan KPI pusat kepada kelima stasiun tersebut yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Muhammad Prianto. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya yaitu Eka Sira. Selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam iklan tersebut, yaitu penayangan secara close up tubuh bagian paha talent wanita yang mengangkat roknya sesaat setelah diberitahu tulisan "Awas cat basah" oleh talent pria yang mengecat kursi. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelarangan dan pembatasan adegan seksual, ketentuan siaran iklan, dan norma kesopanan. Sebelumnya, KPI Pusat telah mengirimkan surat nomor 349-K/KPI/bulan 6/13 tertanggal 20 Juni 2013 perihal peringatan tertulis atas iklan tersebut kepada seluruh stasiun TV. Dalam surat tersebut, KPI Pusat telah meminta kepada semua stasiun TV untuk segera melakukan evaluasi internal dengan cara melakukan editing pada adegan sebagaimana dimaksud di atas. Next. Berikut teguran tertulis yang dilayangkan oleh KPI ke Trans 7 terkait iklan cat kayu dan besi Avian. Berdasarkan pelanggaran yang dilampirkan di atas, KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis. KPI Pusat meminta kepada yang terkait agar menjadikan pedoman perilaku penyiaran standar dan standar program siaran atau P3 dan SPS Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran termasuk iklan, dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Berikut situasi video setelah
sebelum dan sesudah ditegur oleh KPI. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nabila. Oke, selanjutnya ada peraturan yang dilanggar. Iklan ini telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012. Yang pertama, Pasal 9 Bab 5, penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan kesusilaan. Yang kedua, Pasal 9 Lembaga Penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, Pasal 16 Bab 12, program siaran bermuatan seksual. Next. Yang keempat, Pasal 16, Lembaga Penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan atau pembatasan program siaran bermuatan seksual. Yang kelima, Pasal 43 Bab 23, siaran iklan. Yang keenam, Pasal 43, Lembaga Penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada etika pariwara Indonesia. Yang ketujuh, Bab 12, pelanggaran dan pembatasan seksualitas. Bagian 1, pelanggaran adegan seksual, Pasal 18, mengeksploitasi atau menampilkan bagian-bagian tubuh seperti paha, bokong, payudara secara close up atau medium shot. Menampilkan gerakan tubuh atau tarian erotis. Bagian ketiga, muatan seks dalam lagu dan klip video. Pasal 20. Program siaran dilarang menggunakan anak-anak dan remaja sebagai video klip dengan berpakaian tidak sopan, dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu, atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan sebagai daya tarik seksual. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kontroversi iklan Cat Avian pada 2013 silam. Di sini saya ingin menyimpulkan, dalam periklanan kita tidak dapat lepas dari etika, di mana di dalam iklan itu sendiri mencakup pokok bahasan yang menyangkut reaksi kritis masyarakat Indonesia tentang iklan yang dapat dipandang sebagai kasus etika periklanan. Iklan mempunyai unsur promosi, merayu konsumen. Iklan ingin mengiming-imingi calon pembeli. Karena itu bahasa periklanan mempergunakan retorikanya sendiri. Maka di dalam bisnis periklanan perlulah adanya kontrol yang tepat agar dapat mengimbangi kerawanan tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan mulai dari kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.